Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas lanjutan tentang pinjol. Jadi beberapa hari yang lalu sahabat kita dari Pekanbaru dia ngirim link video TikTok yang dibuat oleh seorang konten kreator yang membahas tentang pinjol dan produk perbankan lainnya yang tanpa agunan seperti kartu kredit ataupun kredit tanpa agunan. Jadi pembahasan beliau itu dari perspektif bahwa pinjol dan pinjaman tanpa agunan semua telah diasuransikan kreditnya, sehingga ketika debitur gagal bayar ataupun kreditnya macet gitu, maka sebenarnya perusahaan itu tidak dirugikan karena telah diklaim asuransi dan pinjaman tersebut telah lunasi oleh asuransi tersebut. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan menanggapi tentang pernyataan beliau tentang hal tersebut, tapi saya akan menjelaskan perbedaan kredit asuransi kredit dengan asuransi jiwa. Ini karena kadang ada orang yang mempersepsikannya sama antara asuransi kredit dan asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa jelas ketika seseorang nasabah pinjaman yang dalam masa pelindungan asuransinya debitur tersebut meninggal dunia, maka krediturnya akan melakukan klaim asuransi ke perusahaan asuransi, dan selanjutnya maka pinjaman tersebut akan dilunasi oleh perusahaan asuransi tersebut dan debitur tidak lagi ditagih sehingga jaminannya dikembalikan karena pinjamannya sudah dinyatakan lunas dari hasil klaim asuransinya tersebut. Nah, berbeda dengan asuransi kredit ya. Kalau asuransi kredit adalah asuransi yang sifatnya adalah dana talangan. Jadi sesuai namanya asuransi kredit, maka yang dipertanggungkan adalah kreditnya, bukan debiturnya. Kredit yang bagaimana yang dipertanggungkan? Adalah kreditur yang mengalami kendala keterlambatan bayar atau bisa dibilang gagal bayar atau kredit macet. Nah, bagaimana mekanismenya? Maka ketika debitur mengalami gagal bayar atau katakan kredit macet, maka pinjol ataupun perbankan tersebut akan melakukan klaim asuransi ke perusahaan asuransi kreditnya, di mana tempat debitur itu dipertanggungkan. Nah, karena namanya klaim asuransi kredit, maka syaratnya adalah bila kreditnya macet. Nah, apakah mau diajukan secara langsung saat macet atau nunggu melampaui waktu tertentu, itu suka-suka bank ya. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah agar diharapkan debitur tersebut nama baiknya tidak rusak dengan keterlambatan pembayarannya. Karena dengan diklaim asuransi, maka kemacetannya di-cover oleh asuransi tersebut. Sehingga dalam riwayat pinjamannya, debitur itu posisi kreditnya lancar karena dibayar oleh asuransi. Nah, tapi sifatnya adalah dana talangan, sehingga debitur diwajibkan mengembalikan, dan biasanya asuransi kredit itu tidak 100%. Biasanya ada proporsional yang ditanggung oleh yang diasuransikan, biasanya maksimal 70%. Sehingga bila terjadi kredit macet, maka yang 70% dibayar oleh asuransi, yang 30% dibayar oleh perbankan tersebut. Nah, selain itu kita akan jeda dulu penjelasan sampai di sini. Saya akan menjelaskan juga bahwa dalam sistem akuntansi perbankan atau pinjol juga sama saja, mereka menata kerjakan yang namanya cadangan penghapusan pinjaman. Makanya biasanya pinjaman-pinjaman tanpa agunan seperti kartu kredit, kredit tanpa agunan ataupun pinjol gitu, semua pasti suku bunganya tinggi. Bunganya tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika debitur tersebut masih lancar membayar, mereka alokasikan pembayaran tersebut tidak sebagai keuntungan ya,
pembayaran yang dilakukan debitur tersebut, tapi dialokasikan untuk membentuk sejumlah dana yang namanya cadangan penghapusan pinjaman. Cadangan penghapusan pinjaman itu digunakan atau dicairkan atau dikeluarkan manakala nasabah tersebut mengalami kemacetan. Tujuannya pertama, agar lembaga keuangan tersebut bisa mengendalikan kredit macetnya. Itu sistem akuntansinya untuk mengendalikan kredit macet. Bayangkan misalnya bank ataupun pinjol itu kredit macetnya melampaui batas yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka bank atau pinjol tersebut kena sanksi, tidak boleh mengeluarkan kredit, namanya stop lending. Nah, untuk menjaga agar tidak melampaui persentase tertentu tersebut, maka dilakukanlah yang namanya hapus buku. Hapus buku itu sebenarnya prinsipnya sama saja pinjamannya dilunasin. Pinjaman kredit macetnya tersebut dilunasin, tapi diambilkan dari cadangan yang mereka bentuk, dari pembayaran nasabah-nasabah yang lancar, kemudian disisihkan membentuk sejumlah dana besar itu, dan digunakan untuk menghapuskan pinjaman macet tersebut. Tapi sebenarnya di balik itu, pembentukan cadangan penghapusan itu juga di lain sisi ya, itu sebenarnya menyembunyikan laba. Karena laba-laba yang diperoleh dari pembayaran nasabah yang lancar itu tidak masuk ke pendapatan usaha. Kalau masuk pendapatan usaha 100%, maka dia kena pajak di situ. Nah, dia bentuklah yang namanya cadangan penghapusan pinjaman. Sekian persennya dimasukkan cadangan penghapusan pinjaman. Itu sebenarnya perusahaan itu sedang menyembunyikan laba juga sebenarnya. Walaupun itu secara legal ya, membentuk cadangan penghapusan itu legal, tapi mereka juga tidak dirugikan karena dengan demikian labanya yang tercatat dilaporkan ke pemerintah adalah tidak 100% karena ada sekian persen yang masuk ke membentuk sebuah cadangan penghapusan pinjaman. Nah, cadangan itu digunakan untuk menghapuskan atau untuk melunasi pinjaman-pinjaman macet. Nah, kembali kepada saya jeda tadi yang tentang kredit, asuransi kredit tersebut. Maka yang 30% ditanggung oleh bank, yang 70% ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi misalnya Anda macetnya, katakan kartu kreditnya macet 10 juta, maka yang 7 juta dibayar oleh perusahaan asuransi, yang 3 juta dibayar oleh bank itu sendiri dengan cara mengambil dari cadangan penghapusan yang mereka miliki. Nah, begitulah mekanismenya, sehingga pinjaman Anda sebenarnya dalam pembukuan mereka sudah lunas. Tapi karena sifatnya cadangan asuransi kredit tersebut adalah dana talangan, maka debitur tersebut ketika kemudian melakukan pembayaran, maka alokasinya yang 30% masuk ke bank untuk mengembalikan cadangan yang mereka telah keluarkan untuk menutup pinjaman Anda tersebut, dan yang 70% masuk ke asuransi. Jadi seandainya tadi Anda pinjamannya 10 juta, sudah dihapus bukukan dari sumber dana dari lembaga kredit, dari asuransi kredit 70% dan dari perbankan itu 30%, maka ketika Anda melunasi 10 juta, yang 7 juta kembali ke asuransi kredit dan yang 3 juta kembali ke bank tersebut. Sehingga sebenarnya bank itu tidak lagi menerima pembayaran pinjaman, tidak lagi menerima pembayaran angsuran, tapi masuknya adalah pendapatan usaha di luar usaha, gitu ya. 100% masuk keuntungan karena sudah dilunasi melalui mekanisme cadangan penghapusan pinjaman. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada bedanya. Saya khawatir teman-teman yang nonton video itu kemudian persepsinya bahwa oh ya berarti saya nggak harus bayar lagi, gitu. Oke, kalau pinjaman itu misalnya kartu kredit, KTA ataupun pinjol karena tanpa jaminan, Anda mau nggak bayar lagi, itu urusan Anda ya. Tapi kalau pinjaman itu ada jaminannya dan kemudian Anda mempersepsikan bahwa pinjaman Anda sudah lunas dengan asuransi kredit, maka Anda tidak bisa kemudian datang ke bank minta jaminannya dikembalikan dengan argumentasi di edukasi tadi, gitu. Karena bank tidak akan mau mengembalikan jaminan Anda walaupun Anda tunjukkan videonya. Ini saya sudah nonton
edukasinya seperti ini, enggak bakal mau, karena dari sana sifatnya adalah dana talangan. Bedanya dengan asuransi jiwa, memang betul-betul meninggal diklaim asuransinya untuk melunasi. Jadi beda ya asuransi kredit dengan asuransi jiwa. Kemudian saya juga perlu mengingatkan bahwa utang adalah fid dunya wal akhirah. Saya khawatir teman-teman yang terutama yang beragama Islam ketika menonton edukasi tersebut kemudian merasa pinjamannya sudah lunas. Saya khawatir di yaumil akhir nanti kita sudah tidak ada lagi kesempatan bayar hutang. Ya, di alam sesudah kematian adalah alam kekal abadi. Di sana kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Kemudian Anda ditanya, Anda punya hutang dulu, kenapa nggak dibayar? Kemudian Anda membela diri, saya nonton edukasinya dia, katanya nggak perlu dibayar lagi karena sudah diasuransikan. Saya takut Anda kemudian mempunyai argumentasi seperti itu. Bagaimana terhadap Anda yang mengedukasi bahwa tidak perlu dibayar lagi? Nah, saya berlepas diri dari tentang itu, tapi saya saat nyatakan hati-hati saudaraku, hutang fid dunya wal akhirah. Hutang tetap harus dibayar. Apakah itu pinjol ilegal ataukah ilegal ataupun legal, semua namanya hutang harus dibayar. Yang diharamkan bagi kita membayar ribanya, tapi yang diwajibkan bagi kita membayar hutangnya. Kalau saat ini belum mampu, oke, tidak masalah. Perbaiki bisnismu dulu, kuatkan bisnismu dulu sehingga kamu bisa bangkit lagi, kemudian bisa membayar hutangnya lagi. Ingat, hutang wajib tetap dibayar. Demikian ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.